Satu bisa beliau salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Kita berkumpul di sini dalam rangka tugas Ibu Ardiani, yaitu pemimbasan materi budaya positif di sekolah. Sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru di dalam mengikuti pemimbasan pada siang hari ini. Sebelumnya, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa supaya apa yang kita lakukan pada siang hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Siang hari ini kami datang menghadap kehadirat Tuhan, mengucap puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai pekerjaan kami dari pagi hingga siang hari ini. Tuhan, di siang hari ini kami bersama-sama hendak mengikuti pemimbasan materi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Ardiani. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua sehingga apa yang akan kami terima bisa menambah pengetahuan bagi kami semua. Engkau berkati pula Ibu Ardiani yang akan menyampaikan materi, kiranya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi tujuannya. Bapak penuh kasih, kami berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin belum bisa berkumpul dengan kami di sini, yang ada kegiatan yang lain, Tuhan berkati, dan yang masih dalam perjalanan, Tuhan sertai langkahnya sehingga sampai di sini dengan selamat. Bapak, kegiatan kami pada siang hari ini dari awal hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan akan dosa-dosa kami dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kegiatan ini diadakan oleh Bu Ardiani dalam rangka tugas CGP angkatan yang ke-7. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan Ibu Ardiani. Pada Ibu Ardiani, waktu sepenuhnya dipersilakan. Terima kasih Bu Yuli atas pembukaannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan untuk mengikuti pengimbasan budaya positif di sekolah dalam rangka tugas CGP saya dalam bab 4 ini, yaitu tentang budaya positif. Baik, yang pertama, tujuannya pengimbasan ini adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk kurikulum Merdeka dan materi untuk CGP itu mengambil banyak sekali filosofi dari Ki Hajar Dewantara, karena ternyata filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat bagus dan jika diterapkan di sekolah itu memang pengajarannya adalah berpihak kepada murid. Nah, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian tujuan berikutnya melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Berikutnya yaitu kita diharapkan dapat menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Dan juga kita diharapkan bisa menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta
reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah selama ini, di mana kita bisa mengembangkan, meluruhkan yang kurang cocok, tetapi mengembangkan disiplin positif yang lebih cocok sesuai karakter sekolah kita dan sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tergantung hukumannya. 50-50, tergantung. Adanya tergandeng Pak, nggak tergandeng. Baik, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif, apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak? Contohnya diminta untuk membaca buku, kemudian menceritakan kembali, atau membersihkan halaman sekolah. Bisa iya, bisa enggak? Banyak iyanya. Oh, banyak iyanya. Baik. Kemudian memberi penghargaan, apakah itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Sebenarnya saya juga senang kasih penghargaan, tapi apakah itu baik atau tidak? Nah, nanti kita akan. Baiklah, mari kita lihat hal pertama yang akan kita pelajari, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Ada sampaikan kata nggak Bu? Waduh. Oh, ini. Bu Esther sama Pak Weni. Pak Weni membujuk Bu Esther. Guru sama Pak Dani yo. Ayo Pak Dan membujuk Bu Mus. Mama Bella bisa di depan sama Mama Sena bisa Mama Bella. Beser. Sini aku. Tinggal tuh Pak Weni. Ayo Pak Weni membujuk Bu Esther. Secari kertas digenggam, jangan dipertahankan. Dipertahankan. Jangan sampai ambilnya berhasil. Karena itu adalah hal yang sangat berharga yang harus dipertahankan. Membujuk dengan makanan. Ayo, dibujuk-bujukin. Nanti Ibu Iren akan menggoda, membujuk supaya memberikan tapi kan sudah disogok Bu pakai. Kamu tuh sama dia, dibujukin. Ayo. Waiter itu ngajak Pak Weni itu. Iya. Pak Denny berarti
dan mengapa tidak berhasil. Seperti kalau kita membujuk murid-murid kita atau meminta murid-murid kita. Nah, ternyata itu adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Seorang guru mengontrol murid, itu ilusi kita. Jadi kita seolah-olah guru itu bisa mengontrol murid. Dan juga bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu yang kita pikirkan. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah betul? Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kalau tadi Bu Intan dan Bu Irin, Bu Intan dengan sekuat tenaga dia mempertahankan supaya tidak bisa diambil oleh Bu Irin, ya memang sebenarnya Bu Intan yang memegang kontrolnya. Dia yang memiliki kontrolnya. Dia mau membuka atau dia tetap bertahan, itu sebenarnya kontrolnya ada di kita. Kecuali Bu Irin itu memaksanya dengan kekerasan sampai dengan apa, nah itu beda lagi. Tapi selama hanya dalam bujukan, rayuan, kemudian permintaan, kita sebenarnya yang memiliki kontrol. Stimulus responnya itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sebetulnya kita tuh harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Walaupun tujuannya itu mungkin bisa buruk, bisa enggak, tapi pasti memiliki tujuan. Dan orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jika saya bisa mengontrol orang lain, itu adalah stimulus respon. Karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan itu ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau udah dibujuk gagal, harus dipaksa. Sebenarnya yang lebih baik adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bisa melakukan perubahan dengan cara tidak menghilangkan yang lama, tetapi mengkolaborasikan yang lama dengan yang baru, diambil beberapa hal untuk dapat menciptakan sebuah hal yang baru. Dan kalau yang stimulus respon itu model berpikirnya menang dan kalah. Padahal kita bisa memakai model berpikir menang-menang. Semuanya mendapatkan keuntungan. Nah, disiplin positif itu masuk dalam teori kontrol yang diteorikan oleh Dr. William Gleason. Disiplin positif ini ada 4 hal yang disampaikan di sini, dan yang bagian ini kita akan bahas setelah disiplin positif. Nah, sebenarnya disiplin itu apa sih artinya? Nah, makna dari disiplin berasal dari kata bahasa Latin disiplina atau artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Dan disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, dan itu adalah sesuatu yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin dan ketidaknyamanan itu seolah-olah temenan. Kalau ada disiplin, itu pasti muncul ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang bertujuan tujuan yang mulia. Kemudian, nah, nilai-nilai kebajikan universal hubungannya dengan disiplin. Disiplin itu tadi adalah suatu hal yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, padahal
setiap kali kita melakukan sesuatu itu memiliki tujuan. Dan nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau semua orang bisa melakukannya dan bisa melaksanakannya. Walaupun itu lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Kalau kita itu punya nilai kebajikan universal yang sangat baik, yang mampu dipahami oleh seluruh bahasa dan seluruh manusia. Apa? Diterima oleh dan diajarkan oleh Tuhan kita. Kasih adalah nilai kebajikan yang sangat universal yang bisa dipahami dan diterima oleh seluruh manusia. Dengan mengalihkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi dari dalam itu akan terbangun, bukan motivasi dari luar. Bukan karena kita nanti diberi penghargaan maka kita datang pagi-pagi sekali, tetapi lebih kepada aku sebagai guru yang harusnya mampu memberi motivasi dan memberi inspirasi untuk anak-anakku. Jadi aku datang pagi sebagai contoh, sebagai teladan. Itu adalah motivasi dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia ini yang sekarang sedang digaung-gaungkan adalah profil pelajar Pancasila. Mereka diminta, anak-anak akan terciptalah anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta mereka memiliki kemandirian, mampu bernalar kritis, memiliki kebinekaan global, suka bergotong royong, dan memiliki kreativitas. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal kita. Yang berikutnya adalah tentang motivasi. Motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Motivasi itu ada dari luar, ada dari dalam. Teori motivasi perilaku manusia itu motivasinya bisa dari eksternal, juga bisa dari internal. Eksternal itu misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, karena jika saya tidak melakukannya, pasti ada akibatnya. Itu dari luar. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain misalnya. Itu juga motivasi dari luar. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tapi kalau motivasi dari dalam itu lebih pada penghargaan pada diri sendiri. Kualitas saya seberapa sih sebagai manusia? Kualitas saya sebagai guru itu seberapa sih? Kualitas saya sebagai pelajar seberapa sih? Kalau saya mau mengatakan bahwa menjadi murid Kristus itu sulit karena kualitasnya harus tinggi. Nah, itu motivasi saya dari dalam. Gitu. Lalu, nah untuk hukuman dan penghargaan. Saya tadi bilang penghargaan itu buat saya senang memberi penghargaan kepada anak karena itu menurut saya membuat anak itu bahagia dan bisa lebih lagi meningkatkan belajarnya ataupun meningkatkan hasil evaluasi pembelajarannya. Nah, padahal ternyata penghargaan juga bisa bersifat tidak baik. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan itu pengaruhnya bisa jangka pendek atau jangka panjang. Kalau hanya jangka pendek, nanti dia ke depannya jika tidak ada penghargaan, dia tidak
tidak akan bisa menciptakan sebuah hasil yang baik sebaik jangka pendek mereka. Kemudian penghargaan itu juga menghukum sebenarnya, karena mereka tergantung oleh penghargaan itu, dan penghargaan itu mengurangi ketepatan dan tidak efektif serta merusak hubungan. Bisa saja mereka memiliki daya saing yang tinggi sampai rela untuk tidak bersosialisasi dengan teman hanya untuk fokus pada penghargaan yang harus dia dapat. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu bisa menurunkan kualitas dan juga bisa mematikan kreativitas anak. Dan penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik, karena kalau dapat nilai sekian dapat es krim biksu katanya, kata Budina. Nah, yang difokuskan itu es krimnya, bukan pelajarannya. Jadi dia bisa saja menggunakan segala cara agar nilainya baik. Termasuk nanti malah bisa saja bisa mencontek atau bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Itu tentang penghargaan. Nah, Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi". Ini saya dulu pernah melakukan ini waktu mengajar di kelas 2. Arya soalnya telat terus ya Bu ya. Arya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu konsisten terlambatnya. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hubungannya apa ya nggak menggunakan masker sama push up? Lalu nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Dani, apa Pak? Hukuman. Nomor 2. Ada hubungannya. Terus nomor 2. Hukuman. Lalu yang ketiga, Konsekuensi. nomor 3 hukuman. Nomor 4 konsekuensi. 5 6 tidak mengenakan sepatu. Itu kurang tidak. Hukuman. Terakhir, Konsekuensi. cek. Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Ini Bu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan itu harus terjadi dan sifatnya menyakitkan, baik itu sakit hati maupun sakit fisik, dan benci kedisiplinan, bersifatnya paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep dirinya jadi buruk, anak belajar menyembunyikan kesalahan, bahkan bisa mengkambing hitamkan. Dia merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai.
Jadi konsep dirinya menjadi buruk. Kalau saya fokus di situ, kok matanya saya itu sukanya di konsep diri. Lalu kalau yang konsekuensi, ya memang harus terjadi, tapi tidak nyamannya hanya jangka pendek dan itu tidak membekas. Anak menghargai disiplin, stimulusnya tanggapan, mendorong anak mudah menyesuaikan diri, tetap memiliki konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan dan walaupun kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tetap diasingkan, tetapi itu terus sementara. Setelah itu mereka akan kembali ke kelompoknya dengan konsep diri yang lebih baik. Dan selain hukuman dan konsekuensi, ternyata ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat dan menjadi yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi ke depannya nanti. Dan itu adalah tujuan mulia yang harus kita tekankan. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini ada restitusi, lebih baik menurut saya konsepnya dibanding dengan hukuman maupun konsekuensi. Nah, untuk melihat gambaran lebih besarnya antara ketiganya itu di sini. Itu kecil ya. Nah, ini disiplin itu bisa konsekuensi, bisa restitusi. Tapi semakin ke kanan auranya semakin negatif. Kalau hukuman itu seperti tadi bisa kalimatnya adalah peraturannya adalah seperti ini. Jadi kamu harus seperti ini. Kalau melanggar kamu harus seperti ini. Tapi kalau konsekuensi peraturannya apa? Kamu mampu nggak melakukannya? Kalau nggak mampu, semampunya yang sebagaimana. Tapi kalau yang restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Anaknya diajak pikir, anaknya diajak untuk berdiskusi, dan anaknya mencari solusinya sendiri. Sehingga dia memiliki tanggung jawab yang lebih untuk melakukan solusi yang dia idekan. Gitu. Guru hanya mengarahkan dan memberikan pilihan-pilihan bagi mereka. Nah, ciri dari restitusi seperti ini. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi misalnya ada anak yang membuli misalnya. Tujuan dia membuli apa? Jadi mereka bercerita tujuannya apa, latar belakangnya apa. Lalu kita tanya, menurut anak, apakah membuli itu bagus? Apa yang dirasakan oleh anak yang dibuli? Setelah itu kita tawarkan untuk memperbaikinya bagaimana. Jadi memperbaiki hubungan antara teman, memperbaiki hubungan dengan orang tua atau dengan guru, dan juga sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri motivasinya dan juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya itu apa. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakter bukan tindakan dan fokusnya pada solusi. Juga restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa harus memiliki konsep diri yang buruk. Jadi teman-temannya juga tidak akan mengatakan, kamu kenapa kok bully ini, malah nyalah-nyalahin. Nah itu enggak. Karena masing-masing anak akan mengerti tentang keyakinan kelasnya, tentang konsep restitusinya.
Karena sejak awal sudah kita perkenalkan. Dan yang bagian ketiga adalah keyakinan kelas. Ada yang mau bertanya dulu? Lanjut. Baiklah. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Pak Dani? Ini selamatan diri. Enggak, karena biar nggak ditangkap polisi. Atau sekunder. Sekunder. Ada primer, ada sekunder. Selain Soalnya nggak punya duit ya Pak ya. peraturan negara. Ya, keyakinannya itu keyakinan tuh lebih mendasar atau inti dari peraturan-peraturan turunannya kayak pada tadi yang sekunder gitu ya. Yang berikutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kenapa diadakan itu? Intinya untuk apa? Untuk keselamatan kesehatan. Ya. Bukan supaya jangan ditegur oleh Satgas. Satgasnya yang ditegur malah. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Nah, itu sekunder. Intinya bertanggung jawab. Itu motivasi internal. Ya, mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, diagramnya seperti ini secara gampangannya. Jadi dari budaya positif yang kita ciptakan akan menciptakan lingkungan positif, kemudian akan memunculkan keyakinan-keyakinan kelas di masing-masing kelas dengan karakter yang berbeda. Setelah itu ada peraturan di kelas. Bisa saja peraturan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas yang lainnya. Kelas besar dengan kelas kecil itu mungkin berbeda, karena keyakinan kelasnya juga berbeda, gitu. Sesuai dengan tingkat kematangan murid-muridnya, tingkat pemahaman murid-muridnya juga dipikirkan. Nah, kalau ini apa keyakinan kelasnya, Bapak Ibu? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Bertanggung jawab. Oke, ada lagi? Disiplin. Ada lagi? Ketertiban. Oke. Kebiasaan. Kebiasaan baik. Pembiasaan baik. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau orang lain yang pengen diganggu, beda ya. Dilarang mengganggu orang lain. Oh, mirip apa? Menghormati orang lain. Takut. Oh, takut. Takut ya Bapak? Takut. Takut dia. Padahal dia yang mengganggu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab. Ada lagi? Penuhan Roh Kudus. Penuhan Roh Kudus. Bisa juga. Berarti dirimu itu ya Pak? Kudus. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Keselamatan. Menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, Pak. Pak Weni pakai narkoba nggak? Aturan.
Saya menggunakan Apapun. nasi sayur 2. Nasi. Nasi, kornet, apa Pak? Bakwan. Oh ya, Pak. Baiklah. Pagi. Oh, panggang. Bergantian atau menunggu giliran? Apa? Ketertiban, Disiplinan. kedisiplinan, menghormati. Satu lagi, menghargai. Ada lagi, menunggu giliran itu butuh kesabaran. Keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh yang menunggu giliran. Menggunakan masker, kesehatan, keselamatan, Laporan. apa Pak? Laporan. Keamanan, kepatuhan juga. kepatuhan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan, keamanan, Sumanan. menghargai orang lain. Etika. Nah, Etika. Ya, ini dia. Dah pinter-pinter, bisa berkomitmen. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kelas 6 mulai kerjakan. Mereka berdiskusi dalam kelompok, memikirkan apa ya keyakinan kelas kita, apa saja ya idenya. Lalu setelah itu dikumpulkan di kelompok besar dan didiskusikan sehingga akhirnya mendapatkan beberapa keyakinan kelas seperti ini: bertanggung jawab, datang tepat waktu, hidup toleransi dalam keragaman, menghargai dan menghormati orang lain, bertanggung jawab menjaga kebersihan, bertanggung jawab mengerjakan tugas, dan menjaga privasi orang lain. Walaupun beberapa saat setelahnya semuanya dilanggar sama mereka. Lari-lari di dalam koridor, lalu tidak mengerjakan PR gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita mulai saja. Jangan menunggu, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu ya. Kemudian ini sudah keyakinan kelas. Sekarang tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kasih sayang dan rasa diterima, love and being accepted. Penguasaan itu. Nanti ya, kesenangan, fun, kebebasan, freedom. Misalnya gini, ada seorang anak pada saat gurunya menerangkan, anaknya tidak memperhatikan, malah lihat keluar jendela sambil mengetuk pensilnya. Nah, pada saat dia ditegur oleh gurunya, ditanya, kamu kenapa tidak memperhatikan pelajaran? Kenapa malah melihat keluar jendela dan mengetuk-ngetuk pensilmu? Gak asik aku. Nah, menurut Bapak Ibu, anak itu butuh kebutuhan dasar apa? Kesenangan. Mungkin gurunya itu menerangkannya itu bikin dia bosan. Jadi dia butuh kesenangan untuk beraktivitas. Gitu. Nah, kita bisa melihat kelakuan-kelakuan anak kita di kelas. Misalnya kalau sedang, kita harus peka sih sebagai guru untuk melihat, oh anak ini kok diam saja. Ternyata tadi kelanjutan cerita tadi, pada saat mau bel, waktu bel istirahat, langsung dia keluar dengan sukacita. Ya keluar pertama sendiri untuk keluar dan bermain. Ya betul, ternyata dia butuh kesenangan, butuh juga kebebasan juga. Nah, ini kita akan melihat 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu memiliki
posisi kontrol. Posisi kontrol itu apa? Posisi kontrol itu adalah posisi kita sebagai guru untuk merespon hal-hal yang di luar kebiasaan kita. Misalnya sebagai gurunya sebagai penghukum. Cirinya apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Saya sedang mengerjakan tugas dan ternyata ada satu anak yang tidak mengerjakan. Respon kita apa? Nah, itu bisa kita pilih dari 5 ini. Yang pertama adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Semakin ke kanan, posisinya semakin baik. Maksudnya baik adalah tindakan yang dilakukan itu semakin baik. Kalau penghukum, itu nanti hasilnya, jika kita menghukum, hasilnya anak-anak akan memberontak atau bisa menyalahkan orang lain, bisa berbohong, bisa mengkambing hitamkan orang lain. Dan nanti murid akan berkata, biarkan saja. Nanti juga guru itu marah-marah lagi, kan udah hobinya marah-marah. Dan dampaknya murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Untuk membuat orang merasa bersalah, itu menggunakan kata-kata yang menyebabkan murid itu merasa bersalah. Misalnya, Doni, kamu itu bikin Bu Dina kecewa karena kamu sudah tidak mengerjakan PR. Panjang sekali. Nah, Doni akan merasa, wah, aku sudah membuat Bu Dina kecewa. Dia merasa bersalah. Nah, nanti dia akan bisa juga menyembunyikan dengan berbohong, menyangkal. Lalu akhirnya hanya bisa, maafkan saya Bu, tapi dia tidak bisa memikirkan apa yang seharusnya yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Dan juga sebagai teman, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ingat, ibu pernah bantu loh, kamu juga harus bantu. Kita menempatkan diri kita sebagai teman. Kalau menurut saya, jika murid kita adalah anak SMA atau mahasiswa, bisalah sebagai teman. Tapi kalau sebagai anak SD, sebaiknya jangan memposisikan kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, yaitu pemantau itu lebih baik dari sebagai teman. Guru itu menghitung dan mengukur. Oh, kamu datangnya terlambat. Karena sudah terlambat, aturannya bagaimana? Nah, bisa nggak kamu melakukan hukumannya? Gitu. Walaupun tidak memaksa, tetapi memaksa juga karena peraturannya sudah fix. Kalau sebagai manajer, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang penting adalah menanyakan apa motivasi melakukan itu dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal itu. Itu biasanya dilakukan oleh guru yang posisinya sebagai manajer. Dan murid akan mengevaluasi diri dan berusaha memperbaiki kelakuannya yang tidak betul tadi. Kalau ini, nah contohnya ini ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ada kata-kata kecewa. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah, kamu selalu, kamu. Nah, itu kata-kata para penghukum. Ciri-cirinya itu. Kemudian ayolah, lakukan demi ibu, demi bapak, lakukan demi orang tuamu. Nah, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau ya, diukur. Kalau kamu dapat sekian, stikernya sekian. Kalau kamu dapat sekian, kamu dapat bintang sekian. Gitu. Lalu yang sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Anak-anak ditawarkan untuk mencari solusinya sendiri.
mengerti dan melakukannya. Lalu yang terakhir mungkin sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir misalnya. Ini contoh-contohnya kalimat-kalimat yang dilakukan. Dan dalam kehidupan kita sebagai guru tidak selalu, mungkin kita pernah menjadi penghukum, kita pernah menjadi pembuat orang merasa bersalah, atau bahkan kita menjadi teman bagi mereka. Tapi jarang yang kita sebagai manajer, jarang. Pemantau masih ada. Nah, sebaiknya kalau kita benar-benar belum bisa full sebagai manajer, kita bisa bergerak antara menjadi pemantau atau menjadi manajer. Pilihannya yang terbaik itu. Jangan sampai kembali lagi menjadi guru penghukum atau guru yang membuat anak-anak merasa bersalah. Nah, oleh karena itu, setelah kita tahu posisi kontrol kita melakukan proses restitusinya dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang muncul di antara anak-anak kita. Bagaimana cara kita menanganinya? Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kita menanyakan mengapa anak itu berbuat hal seperti itu. Karena pasti tidak hanya anak itu yang berbuat kesalahan yang sama, tapi banyak juga anak-anak yang lain yang juga melakukan hal yang sama. Setelah kita tahu, kita meyakinkan mereka bahwa nggak apa-apa untuk melakukan kesalahan, lalu kita menanyakan alasan mereka melakukan hal tersebut, yaitu dengan bertanya, kamu tentu punya alasan toh mengapa kamu melaksanakan kegiatan itu, ya toh, Musika, kenapa kamu mengambil pensil temanmu? Karena dari tadi dipinjem gak minjem-minjemin bu, jadi saya ngambil sendiri bu. Temannya protes, bu, ini bu, si Vika ini mau ngambil pensilku. Nah, alasannya harus kita tahu. Setelah itu ditanya, kalau nggak bisa meminjam teman, kenapa tidak minjam teman yang lain? Karena aku pengen pensil yang itu bu. Nah, setelah tahu divalidasi kebutuhannya, kemudian menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas yang sudah kita pahami di kelas itu kita terapkan pada saat kita mengadakan segitiga restitusi. Saya seperti ini. Dalam menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Dia tidak kehilangan konsep dirinya. Konsep dirinya tidak menjadi buruk. Jadi guru bisa berkata, ini beberapa contekan yang bisa kita pakai. Berbuat salah itu manusiawi, Bu Irin, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga bisa berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan. Kita bersama-sama mencari permasalahannya. Lalu setelah distabilkan identitasnya, kita validasi kebutuhannya. Jadi validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Dia ingin memakai pensil punya temannya, lalu dia berusaha bagaimana caranya supaya bisa memakai pensil. Itu kebutuhan dia. Dan ternyata pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu tadi ya, kekuasaan, kebebasan, kasih dan rasa ingin diterima, kesenangan, ataupun bertahan hidup. Kalimat-kalimat yang biasanya muncul bisa seperti, oh bisa kan melakukan hal yang lebih
hakmu tapi kamu tidak melakukannya. Lalu apa yang penting buatmu? Pak Dani kalau boleh berusaha menjaga sikap itu bisa ditambahkan sikap yang lain yang baru. Bisa saja mengatakan, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Yang berikutnya, yang paling terakhir ini ya, menanyakan keyakinannya di dalam kelas. Setelah mereka membuat keyakinan kelas bersama dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai keyakinan kelas yang pernah mereka buat. Jadi mereka diminta untuk mengingat-ingat keyakinan kelas yang kamu langgar apa. Karena kita sudah pernah membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kemarin dan apa yang kamu langgar. Lalu kita bisa bertanya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang ingin kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Karena tidak mengerjakan PR, kita tanya, kenapa tidak mengerjakan PR? Apa keyakinan kelas kita? Diingatkan, oh iya, keyakinan kelas kami itu ada yang berbunyi bertanggung jawab melaksanakan tugas dari sekolah. Nah, itu kamu langgar kan? Iya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Seperti yang sudah saya buat kemarin. Bisa. Sebentar. Ini udah tak full. Ini udah tak full. Kursornya hilang. Kursornya hilang. Kursornya hilang. Itu Bunda belum sempat untuk berbincang-bincang denganmu saat itu. Nah, kemarin pengalaman itu sebenarnya gimana sih kok bisa terlambat? Coba. Ya Bu, kemarin saya terlambat. Sepertinya kamu sudah 2 hari ya terlambat ya. Jangan di sini. Jadi sebelum dulu pada malam itu saya dan saya belum terlibat sama malam. Jadi saya tidur terlambat dan bawa persiapan dulu. Aku saya Nah, ternyata saya ini sudah menyadari dan mengakui bahwa yang dilakukan adalah hal yang tidak baik atau tidak tepat. Tapi ya, sudah mengaku tidak menyadari. Sebetulnya tidak hanya kamu loh, Sen, yang malam-malam masih main bola, anak seusia kamu, main bola sampai larut malam, akhirnya terlambat bangun dan terlambat sekolah. Ya Bu. Tapi di sini Bunda sudah tidak akan membahas siapa yang salah atau siapa yang penting kami sudah tahu bahwa
itu sudah. Nah, untuk mengatasi masalah ini supaya Jenny tidak terlalu apa yang harus kita lakukan? Jika kehilangan ada sekolah, saya akan dijaga lebih awal. Oke, nah kan Jenny suka nonton bola nih. Nah kalau nanti ada pertandingan perempat final, semifinal, dan semifinal nonton, nanti tidak boleh kan? Saya dapat ulangan secara ulangannya, Bu. Oh jadi kamu tidak apa nih dengan siaran ini? Kamu mau kan kita bilang dari dan keinginan kita adalah jika kamu bermasalah, kamu akan mengakui dan menyesal. Kamu sudah melakukannya, itu baik sekali. Sekarang ada keinginan lain nggak yang bisa kamu pikirkan lagi, yang harus kamu lakukan? Melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban saya, Bu. Kewajiban dan tanggung jawab saya adalah tidur tidak terlalu larut agar keesokan harinya dapat bangun tidak terlambat dan ke sekolah tepat waktu. Bagus sekali sayang. Semoga kamu bisa melakukannya dengan baik ya dan konsisten. Oh iya, ngomong-ngomong, tim favorit sepak bola kamu siapa sih sayang? Prancis, Bu. Semoga Prancis menang ya, Bu. Oke. Ya, itu adalah contoh dari proses restitusi dengan memakai segitiga restitusi. Ya, itu sudah di akhir pembelajaran, sudah di akhir pengimbasan ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk yang terakhir saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan refleksi ini. Ada 4 hal yang 4 pertanyaan yang bisa dijawab. Silakan menjawabnya. Baik, nanti kita akan lakukan setelah ini ya. Ya, oke, baiklah. Sudah selesai. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, sudah jelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya sangat dibantu sekali dalam proses pembebasan. Mbak Wati, mohon nanti dulu Mbak Wati. Sampai direkam. Soalnya sedang direkam. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk waktunya. Saya sudah sangat merepoti dan sangat dibantu. Terima kasih sekali. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Dan terima kasih sekali. Saya kembalikan ke Bu Dewi. Tepuk tangan dari Ibu. Terima kasih Bu Dina. Semoga apa yang disampaikan Bu Dina bisa menambah wawasan Bapak Ibu guru semua. Acara siang hari ini telah selesai. Sebelumnya mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak penuh kasih, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah menyertai acara ini dari awal hingga akhir dan dapat berjalan dengan baik. Bapak, kiranya apa yang telah disampaikan oleh Bu Dina dapat menambah wawasan bagi Bapak Ibu guru semua. Apabila acara ini telah selesai Tuhan, kami akan
meninggalkan sekolah ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Bapak sertai langkah kami satu persatu, sehingga kami dapat sampai di rumah dalam keadaan selamat, bertemu dengan keluarga kami masing-masing. Apabila di dalam kehidupan kami hari pas hari banyak sekali dosa serta kesalahan, kiranya Engkau dalam surga berkenan untuk mengampuni. Doa yang singkat dan jauh dari sempurna ini hanya kami minta beralaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sugeng kondur, matur nuwun. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mustari Admini, Kepala Sekolah SD Bob Kridemangan 3, tempat di mana Bu Ardiani mengajar. Saya bangga kepada seluruh guru atas etos kerjanya yang tinggi, terutama kepada Ibu Ardiani yang masuk menjadi calon guru penggerak. Pengimbasan budaya positif yang telah dilakukan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan, yang telah dipaparkan oleh Ibu Ardiani merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini berkelanjutan dan dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah di SD Bob Kridemangan 3 ini dan menjadi contoh bagi seluruh guru dan warga sekolah. Anak-anak diharapkan makin disiplin, makin menikmati pembelajaran, dan makin rajin dalam belajar mereka. Prestasi juga makin meningkat, serta mereka terbiasa melakukan pembiasaan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat kepada Bu Ardiani yang telah melaksanakan diseminasi pembiasan materi budaya positif. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Irene Putri, rekan guru dari Ibu Ardiani. Apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Ardiani tentang budaya positif sangat berguna dan baik untuk diterapkan di lingkungan kelas maupun di sekolah, terutama tentang membuat keyakinan kelas dan proses restitusi, serta tentang posisi kita yang selama ini menjadi seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Itu semua bisa dibenahi menjadi posisi pemantau atau bahkan lebih ke manajer. Saya menjadi banyak belajar dan setuju dengan penerapan restitusi tersebut, agar anak-anak bisa makin belajar bertanggung jawab dan tidak kehilangan konsep baik dirinya. Selamat Ibu Ardiani, selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati.